Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu. Hari ini tema kita adalah FOMO versus ridho Allah. Nah, filter dunia demi surganya Allah. Masih bersama dengan kita Ustazah Yusnelma Eka LC dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan juga sahabat Silaturahmi Raflesya. Baik, tadi sudah ada Ibu Yulia yang bertanya bagaimana kalau ada perasaan cemas tertinggal sesuatu gitu. Atau FOMO ini FOMO ke arah yang baik, Ustazah. Seperti apa, Ustazah? FOMO ya, yang dimaksudkan oleh Ibu tadi, dia tertinggal suatu hal yang baik ya gitu. Jadi kita pahami dulu, FOMO itu adalah fear of missing out ya. Jadi cemas terhadap tertinggalnya suatu informasi, suatu tren yang sedang terjadi gitu. Dan lagi-lagi FOMO ini penyebab pencetusnya adalah patokannya media sosial. Apa yang lagi viral di media sosial kita ikuti. Apa yang lagi ngetren di media sosial kita ikuti, baik dari perbuatan, baik dari ucapan seperti itu. Sedangkan yang dirasakan, apa yang dialami Ibu tadi itu bukan FOMO gitu. Itu adalah kalau dalam Islam namanya sabakoh gitu, musabakoh, berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu. Itu kan bukan FOMO gitu. Sedangkan FOMO ini adalah memang dia cemas, penyakit psikis yang cemas terhadap suatu yang sedang viral, yang sedang tren, yang kalau saya nggak ikut nanti saya jadi ketinggalan zaman, saya nggak seperti orang lain, saya nggak bisa sama seperti orang lain. Nah tadi, dan efeknya bisa jadi iri hati, bisa jadi ria, bisa jadi apalagi rakus terhadap dunia, dan tidak menerima, ujung-ujungnya adalah orang yang FOMO jika dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, yang tren seperti di media sosial, seperti viral. Nah itu dia akan bisa menjadikan dia tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertanyaan Ibu tadi itu adalah bukan FOMO seperti itu gitu. Baik, artinya sebetulnya sikap yang sudah Ibu Yulia lakukan sendiri dengan ikut-ikutan ke arah yang baik, misalnya olahraga, jogging sore tadi, tapi dengan sambil memuji Allah, sambil bertasbih kayak gitu, artinya baik ya Ustazah. Cuman konteksnya beda dengan FOMO yang sering kita bahas, ini sesuatu yang buruk gitu ya, cemas dengan akhirnya buruk untuk dirinya sendiri begitu ya Ustaz ya. Baik, satu pertanyaan silahkan. Perkenalkan diri terlebih dahulu, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neri Suryati dari sahabat Silaturahmi Raflesya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Sangat bagus tema kita hari ini. Di sini saya ingin bertanyakan. Cek mic-nya Ibu. Ada dampak positif dan negatifnya. Bagaimana kita menyikapi dampak tersebut? Baik, Itu. izin Ibu boleh ulang sekali lagi pertanyaannya? FOMO ini kan ada dampak positif dan negatifnya. Bagaimana kita menyikapi dampak tersebut? Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Neri ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu sudah bertanya. Nah ini Ustazah bagaimana? Karena FOMO ini ada dampak negatif, positifnya bagaimana cara menyikapinya? Untuk FOMO ini ya, mengikuti kecemasan sikap psikis, kecemasan seseorang apabila dia tidak mengikuti tren. Itu adalah FOMO Ibu ya. Jadi kecemasan ataupun sifat dalam diri seorang yang dia cemas, takut jika tidak mengikuti hal-hal yang sedang tren, hal-hal yang sedang viral, dan dia ingin sama seperti orang lain gitu. Nah, jika dia tidak sama, dia akhirnya nanti menyalahi takdir. Akhirnya nggak ridho dengan takdir seperti itu. Nah dampaknya FOMO ini dia lebih dampaknya ke negatif gitu. Kenapa? Karena dampak positifnya FOMO ini lebih mengarahnya ke arah negatif Ibu ya. Karena apa? Karena dia cemas terhadap hal yang sedang tren, yang dia pengen selalu untuk diikuti. Akhirnya dia ambisius terhadap dunia, dan itu nggak baik seperti itu. Bagaimana kita menyikapinya? Lagi-lagi kita adalah menyikapinya dengan cara
ada tuntunan agama kita balik ke tuntunan agama kita. Bagaimana caranya? Seperti itu, yaitu dengan cara banyak bermuhasabah diri, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperindah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting menjaga lingkungan atau teman kita, teman bergaul kita. Itu penting sekali untuk menjaga teman permainan kita, teman bergaul kita, karena ini mempengaruhi kita gitu. Dan juga mengurangi intensitas kita dengan gadget gitu, seperti itu. Ini adalah cara kita untuk menyikapi FOMO, karena tidak semua yang ditampilkan di media sosial itu adalah inovatif, tapi ada juga provokatifnya kan, mengarahkan kita kepada yang nggak baik, akhirnya sibuk-sibuk ikut-ikutan, maaf misalnya perkataan lagi viral ikut-ikutan, terus kita jadi tidak punya prinsip, tidak punya jati diri sebagai seorang muslim, seperti itu. Sedangkan kita punya jati diri tersendiri sebagai seorang muslim yang harus kita tunjukkan, seperti itu. Bukan kita terombang-ambing sebentar ikut tren ini, nanti berubah tren ini lagi. Jadi kita tidak ada jati diri kita sebagai seorang muslim gitu. Jadi nggak ada identitas. Jadi akhirnya kita kehilangan krisis identitas diri, seperti itu. Jadi FOMO ini negatif karena tadi bisa membawa seorang kepada penyakit hati seperti riya, seperti apa tadi lagi, misalnya iri hati, rakus, dan akhirnya dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya dalam hadis qudsi tadi, barang siapa yang tidak malam yardo bi qadai walam yasbir bi ala balai falyatamis robban siwaya gitu. Jadi kata Allah dalam hadis qudsinya, barang siapa yang tidak ridho dengan takdirku gitu, akibat FOMO tadi kan, karena pengen selalu tampil sama seperti orang, dan pasti ada hal puncaknya keinginan tersebut tidak tercapai kan Mbak Julia, ada hal yang kita di luar kuasa kita, makanya ketika tidak tercapai tersebut kita menyebabkan ridho terhadap takdir itu hilang, dan ini adalah akibat yang fatal dari FOMO. Baik, terima kasih Ustazah, terima kasih juga ibu-ibu sudah bertanya. Nah pemirsa, itu tadi ya semua tontonan dalam media sosial dan juga budaya digital ini belum tentu menjadi tuntunan, maka bijaklah dalam mengikuti perkembangan zaman. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya ibu-ibu ya Ustazah. Baik pemirsa, itu saja, demikian akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.